Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi, I do apologize because this meeting we are online. Jadi, saya mohon maaf ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita online Zoom karena keterbatasan pada perangkat ya untuk kita listening. Jadi, otomatis mungkin untuk beberapa kali pertemuan ke depan ya untuk listeningnya, spesial untuk listening mungkin kita by Zoom karena kalau kita menggunakan speaker mungkin audionya itu kan tidak kedap suara ya, jadi otomatis kasihan untuk kelas yang sebelahnya gitu ya. Jadi kita nanti untuk ruangannya kemungkinan juga saya usahakan next ya kita bisa pakai live bahasa saja. Jadi kita tidak mengganggu kelas-kelas yang lain seperti itu ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini seperti yang sudah saya bilang bahwa kalau di listening TOEFL itu memang ada beberapa aspek yang memang perlu kita kuasai ya sebelum kita untuk listening. Nah, kalau intinya bahwa kalau di listening TOEFL kan bagaimana kita bisa memahami speaker ya. Speaker itu dalam artian mungkin dia speaker tunggal atau speaker lebih dari satu, bagaimana kita bisa memahami apa yang mereka omongkan. Nah, intinya kan itu ya kalau dalam listening. Jadi, kita bisa memahami apa yang mereka omongkan. Nah, dalam memahami apa yang mereka omongkan, paling tidak kita harus bisa tahu mereka itu sedang ngomong apa, mereka sedang mengucapkan kata apa, mereka sedang mengucapkan topik apa. Nah, minim kita harus tahu itu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita singkat saja ya, mungkin 30 menitan. Nah, kita akan belajar tentang aksen di dalam bahasa Inggris karena salah satu kunci di dalam listening itu adalah selain intonasi dan tekanan kata ya, dan word stress atau tekanan kata atau intinya bahwa cara baca, selain itu kita juga harus bisa aksen. Nah, aksen di sini dalam artian gini, kalau di listening TOEFL kan di situ ada pembicara, ya ada speakers. Nah, di mana speakers ini cenderung dia adalah native speakers. Nah, native speakers di sini maksudnya adalah biasanya dia berbicara adalah orang asing. Nah, kalau yang berbicara dia orang asing, biasanya dia akan cenderung menggunakan aksen tertentu. Nah, contohnya British atau American. Jadi meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tapi terkadang aksen dalam dia menyampaikan, dalam bertanya, misalnya dalam menjawab, itu biasanya dia punya aksen sendiri. Aksen itu kalau kita ibaratkan mungkin kayak logat gitu ya. Jadi dalam artian meskipun katakanlah kita bisa bahasa Jawa misalnya ya. Setiap daerah katanya, bahkan setiap kota itu bahasa Jawanya kadang udah agak berbeda, baik kosakata kan, tetapi merujuknya ke something, ke sesuatu itu biasanya sama, tapi kadang bahasa Jawanya beda, ya, cuman beda kota. Terkadang beda kota itu selain dari kosakatanya yang beda, itu juga dari apa ya, dari aksen, dari logat, itu kadang kelihatan ya. Misal katakanlah bahasa Jawa orang di kota ini, kota B, kota C, itu kadang meskipun sama-sama katakanlah bahasa Jawa, itu terkadang aksen atau logatnya itu udah beda. Ya, udah beda. Selain itu, selain dari aksen, selain dari kosakata, mungkin penulisannya mungkin juga bisa berbeda gitu ya. Nah, sama halnya kalau di dalam bahasa Inggris itu meskipun diucapkan oleh orang-orang di seluruh dunia sebagai bahasa internasional, cuman terkadang ibarat kata ya kayak tiap negara itu gaya ngomong bahasa Inggrisnya itu beda. Ya, misal katakanlah sama-sama belajar bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggrisnya orang katakanlah Indonesia, terus itu pasti mungkin dia punya ciri khas sendiri. Terus misal bahasa Inggrisnya ketika misal orang Malaysia itu ngomong bahasa Inggris itu biasanya juga masih dipengaruhi oleh Melayu gitu ya. Misal kayak bahasa Inggrisnya orang Korea, misal kalian itu ada yang suka K-pop, ada yang suka film Jepang misal atau Chinese, itu biasanya juga ngomong bahasa Inggrisnya itu ada khas lah. Jadi ada sesuatu yang
different, tetapi ya itulah keunikan gitu ya. Jadi setiap negara, setiap daerah, kota itu mungkin dia punya aksen logat masing-masing gitu ya. Misal bahasa Inggrisnya orang Rusia, bahasa Inggrisnya orang Australia, bahasa Inggrisnya orang India misal, atau bahasa Inggrisnya oleh negara-negara lainnya ya, misal Thailand, atau misal negara-negara Asia, misal Eropa, Afrika, itu pasti akan sangat berbeda untuk gaya ngomong gitu ya, meskipun bahasa Inggris yang diucapkan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris sebenarnya memang yang menjadi kayak bukan kiblat ya, mungkin menjadi kayak panduan ketika kita mau ngomong gitu ya, biasanya ke British atau American English ya, biasanya dua ini yang jadi patokan ketika listening, karena kebanyakan pasti, nah native speaker di sini itu biasanya dia bisa memakai British atau American atau keduanya. Jadi kalau nanti di soal listening, nanti mungkin kita bisa belajar ya bagaimana aksennya orang British, aksennya orang Amerika, nanti kita akan belajar di situ. Jadi biar ketika kita di soal TOEFL setidaknya kita nggak kaget gitu ya, kok agak khas gitu ya, atau misal ada sesuatu yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Nah, pasti yang namanya aksen, entah itu British, American, itu pasti punya sejarah panjang gitu ya. Nanti barangkali kalian bisa sendiri ya untuk itu gitu ya. Jadi intinya bahwa pasti bahasa ya, bahasa itu pasti dia punya sejarah sendiri. Nah, setiap daerah, tiap negara itu yang menggunakannya pun beda-beda gitu ya. Misal katakanlah orang Amerika dia akan bahasa Inggris American English, misal orang Inggris dia akan British misal. Nah, itu juga tergantung dari terkadang negaranya sendiri atau setidaknya dari kita sebagai masyarakat, sebagai user pengguna, mungkin kita cenderung ke American atau British gitu ya. Jadi kalau misal kalian adalah tipe orang yang suka nonton film ya, nonton film bareng misal atau dengerin lagu, itu kadang ada beberapa aksen logat itu yang mungkin agak berbeda gitu ya. Nah, itulah. Jadi selain dipengaruhi oleh negara ya, negara yang menggunakan aksen tersebut bisa juga dari faktor misal dari aktor, aktrisnya atau dari penyanyinya, dia memang mungkin dari daerah tersebut, dari negara tersebut, atau memang dia itu belajar British, American atau both of them gitu sih. Terus kita akan lihat ya, kita akan terus kita akan belajar, nah kira-kira apa sih perbedaan American English dan British English gitu ya. Kalau British itu biasanya UK, American itu US atau AS biasanya ya. Nah, yang satu adalah di aksen. Nah, jadi British dan American, mungkin kalian udah cukup familiar dengar gitu ya. Nah, itu biasanya di aksen itu cukup berbeda, sangat cukup berbeda. Ada beberapa part yang itu biasanya menjadikannya, oh ini pasti British nih, oh ini pasti American. Itu biasanya di pengucapan apa ya, sejumlah kata. Karena biasanya British itu lebih berat, kelihatan lebih formal, lebih kompleks. Jadi kayak lebih lebih berat, lebih tebel gitu ya. Cuman kalau Amerika itu cenderung ketika misal kayak ketika saya ngomong kayak seperti ini, ngomong sama kalian bahasa Inggris yang simpel-simpel gitu ya, yang umumnya saya menggunakan itu di kelas, nah itu biasanya American. Jadi kalau untuk British biasanya untuk yang non bahasa Inggris mungkin cukup akan kesulitan ya, karena cenderung apa ya, cara untuk pelafalan itu biasanya cenderung agak berbeda gitu ya, jadi agak berat gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya beberapa contoh aksennya ya. Nah, kayak seperti pengucapan huruf R. Kalau di American, huruf R itu ketika dia di ending kata itu biasanya lebih jelas ya. Tapi kalau British dia itu lebih kayak hampir tidak terdengar atau mungkin samar ya atau semu. Misal ketika saya ingin menyebutkan mobil. Nah, American itu biasanya dia masih jelas nih, car. R-nya masih oke lah, masih kita bisa terima gitu ya. Oh, ada R nih. Tapi kalau British tuh biasanya R-nya itu cenderung uh, apa ya, semua atau samar, jadi car. R-nya itu nggak begitu terdengar dengan jelas ya, tipis gitu loh. Tapi kalau American tuh R-nya dia masih cukup bisa terdengar
Nah, itu adalah salah satu contoh. Mungkin nanti ada contoh kayak penggunaan kayak huruf T atau huruf D itu yang biasanya British sama American itu berbeda. Nah, nanti kita akan coba untuk play audionya ya. Nah, selain dari aksen ya, kita belajar juga tentang yang namanya kosakata. Nah, jadi selain tadi di aksen, nanti aksen kita contohkan ya kalau udah selesai slide. Nah, selain di kosakata, selain di aksen cara pengucapan atau cara pelafalan suatu kata, ternyata yang kedua ini adalah kosakata. British dan American dia punya kosakata yang berbeda, tetapi mungkin bisa juga punya arti yang sama. Jadi dia bisa dalam artian itu artinya sama, tetapi dia punya vocab masing-masing. Atau mungkin kosakatanya Inggrisnya itu mungkin cuma satu, tapi tulisannya hampir mirip, tetapi dia juga maknanya satu. Nah, itu juga bisa. Jadi masing-masing ini sebenarnya punya kosakata masing-masing ya. Nah, tergantung kita daily activity atau keseharian atau habitual action kita ya, keseharian kita, kebiasaan kita itu biasanya kita cenderung pakai yang mana? Karena kalau di dalam keseharian mungkin kita bisa menggunakan British, mungkin American, atau both of them ya, atau dua-duanya. Nah, ini adalah satu sampel ya. Jadi kalau misal kita ingin menyebutkan sekolah swasta misalnya, kalau British dia pakainya public school, kalau American dia pakainya private school. Nah, tergantung kita udah familiar yang mana gitu ya. Jadi ini bukan masalah ini benar ini salah, tetapi lebih ke kebiasaan kita. Kita lebih sering mendengar yang British atau American sih ketika kita mendengar atau mengetahui sejumlah kosakata ini di keseharian kita gitu ya. Terus misal kalau kita kita mungkin sering dengar kata musim gugur ya, mungkin kita familiarnya adalah kata autumn daripada fall. Misal katakanlah lantai dasar misalnya, British itu ground floor ya, tapi kalau American itu first floor gitu ya. Mungkin ada yang menyebutkan basement gitu ya. Tapi intinya sama gitu ya, lantai pertama. Cuman ya itu penyebutannya mungkin beda. Dia punya kosakata tapi ya intinya ya itu gitu loh. Terus misal kita pengen menyebutkan jembatan layang gitu ya. Nah, mungkin kita familiarnya dengan kata flyover, tapi mungkin orang-orang juga sering menyebutnya adalah overpass ya. Itu sama. Terus misal liburan. Nah, kita tinggal familiar aja yang mana. Kita bisa menggunakan kata holiday atau kita bisa menggunakan vacation. Nah, jadi atau misal sepeda motor, kita mungkin familiar dengan kata motorcycle daripada motorbike. Tapi intinya sama. Nah, terus tempat parkir, misal kita familiarnya yang mana? Oh, mungkin kita familiarnya dengan kata car park gitu ya. Atau mungkin misal parking lot gitu ya. Jadi ada beberapa kadang penanda gitu ya atau nama ya yang biasanya kan kita sering temui di tempat-tempat umum gitu ya, itu yang biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, itu mungkin bisa menggunakan British atau American atau keduanya. Nah, terus misal ada beberapa kosakata yang lain ya, misal ketika kita ingin menyebutkan kentang goreng misal, mungkin kita familiarnya dengan french fries ya daripada chips atau potato chips. Nah, terus misal kita ingin menyebutkan kue kering ya, mungkin kita familiarnya yang mana, biskuit atau cookies misal, intinya sama gitu ya. Nah, terus misal kayak kamar mandi misal, nah, mungkin kita familiarnya dengan kata restroom gitu ya. Kalau misal kita ada di mall-mall atau tempat-tempat perbelanjaan, nah itu biasanya pakainya namanya restroom. Nah, atau misal kata troli. Nah, mungkin kita familiarnya dengan kata trolley atau misal cart. Nah, kalau di sini biasanya digunakan di kayak jual beli di online shop gitu ya, itu biasanya kan pakai ini ya, keranjang maksudnya. Nah, oke. Terus misal rumah susun misal, nah mungkin kita familiarnya dengan kata apartemen daripada flat ya. Terus misal dibawa pulang. Nah, dalam artian misal kita ada di sebuah restoran, itu biasanya kan ditawarkan sama waiters misal dine in or take away gitu ya. Maksudnya dibawa pulang atau makan sini gitu ya. Nah, itu cenderungnya biasanya British. Terus misal untuk jadwal itu
kita bisa pakai timetable atau schedule. Nah, tapi mungkin kita familiarnya dengan kata schedule ya daripada timetable. Nah, terus misal kata mobil truk ya atau box misal, mungkin kita familiarnya dengan kata ya truck gitu ya daripada lori. Terus misal kayak kata lift. Nah, lift itu mungkin kita namainnya dengan lift gitu ya, lift British. Tapi bisa juga mungkin kalian sudah familiar juga dengan kata elevator. Nah, itu juga sama dengan lift ya, tapi dia adalah American English. Nah, terus misal ada kata apa ya, mungkin beberapa bisa dibaca sendiri ya. Misal kata film, mungkin kita familiar dengan kata movie atau misal sinema gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu, mungkin bisa kata sinema atau movie atau mungkin film. Nah, terus misal celana panjang, mungkin kita familiarnya dengan kata trousers ya daripada pants. Nah, terus kayak sepatu olahraga. Nah, di sini mungkin kita familiarnya dengan kata sneakers ya daripada trainers. Nah, itu sih. Nah, terus misal center nih gitu ya, center itu biasanya kita familiarnya dengan kata flashlight kan, bukan torch gitu ya, tapi flashlight gitu ya. Nah, terus misal kata yang lain ya, misal tempat minum. Nah, mungkin kita bisa biasanya mungkin lebih mendengar kata pub atau bar misalnya. Jadi British dan American sama-sama sering digunakan sih ya kalau dalam keseharian ya, familiar gitu loh. Nah, terus misal kata kotak surat. Nah, mungkin kita familiar dengan kata pos ya daripada mail. Terus misal apalagi ya, tagihan misal. Nah, mungkin kita familiarnya dengan kata bill gitu ya. Misal kalau kita lagi nonton-nonton film atau misal apa, kadang sering ya manggil waiter untuk minta bill ya, minta tagihan ya. Nah, seperti itu sih. Terus next. Nah, untuk tempat membayar. Nah, mungkin kita familiar dengan kata kasir ya daripada teller. Terus misal kata apa lagi ya? Kota es misal cool box atau cooler. Nah, jadi intinya sama. ATM itu kalau British cash point, kalau American juga namanya ATM ya. Nah, automatic teller machine gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, misal kata penyeberangan jalan, mungkin kita familiarnya dengan kata zebra cross ya, tapi American bilangnya crosswalk ya. Maksudnya tempat berjalan yang bergaris-garis gitu ya. Terus misal untuk kata paket, mungkin kita lebih familiar dengan kata parcel ya, tapi kalau Amerika namanya package. Nah, atau misal hidangan pembuka ya, atau snack gitu ya, mungkin British namanya appetizer, kalau Amerika namanya starter. Nah, jadi entah British atau American, semuanya pasti sering juga digunakan, cuman terkadang kita lebih familiar yang mana gitu ya. Dan dua-duanya nggak ada yang salah sih, tergantung kita sering menggunakannya sih yang mana gitu ya. Penggunaan gabungan keduanya saya pikir juga nggak masalah ya. Kalau misal kita ketika kita misal ngomong gitu ya, ketika kita misal sedang berbicara bahasa Inggris atau bertanya atau menjawab, saya pikir mau British American sih oke. Nah, cuman nggak semua kosakata itu dia punya British dan American ya, nggak semua kosakata. Jadi paling hanya berapa puluh persen gitu ya. Selebihnya ya dia tetap menggunakan bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris yang sama. Itu adalah di bagian kosakata. Nah, terus kita akan coba ke sini, penulisan atau ejaan. Nah, kalau tadi kosakata, terus nah di sini adalah ejaan. Ejaan di sini dalam artian adalah penulisan. Penulisan sebuah kata. Dan ini berbeda dengan yang tadi kosakata. Nah, kalau terkait dengan ini, kalau terkait dengan kosakata, dia tulisannya itu bisa beda total. Ya, tetapi dia dengan makna yang sama. Tapi kalau terkait dengan penulisan atau ejaan, biasanya tulisannya itu hampir mirip, tetapi ya itu dia masih menghasilkan dalam satu makna yang sama. Jadi kalau kosakata dia bisa different writing, ya, penulisan yang sangat berbeda, tapi kalau di bagian ejaan, spelling, writing, ya dia hampir mirip secara penulisan. Nah, misal seperti ini. Kalau
Kalau kata yang biasanya dia ending OUR itu biasanya dia British. Ya, biasanya yang terkait dengan kata benda. Terus kalau American itu biasanya dia yang endingnya adalah OR. Misal kata warna. Secara membaca itu sama. Mungkin bisa dikatakan hampir mirip atau sama. Tetapi dia artinya sama. Ya, tulisannya aja yang sedikit berbeda. Tapi hampir sama ya. Misal ketika kita menyebutkan warna. Nah, bisa pakai British atau American. Bacanya sama. Color gitu ya. Misal kata favorite. Nah, ada yang favorite, ada yang favorite. Nah, jadi tulisannya hampir mirip ya. Cara bacanya itu hampir mirip, tulisannya pun juga hampir mirip ya. Nah, tapi mana sih Miss yang formal? Nggak ada, ini formal informal, tergantung kita sih. Terkadang kalau misal kalian sedang ngetik, mungkin kalau kalian itu sedang ngetik, kalian pernah itu nggak sih kalau kalian sedang ngetik di Word ya, di MS Word itu kan terkadang ada kata, misal kalau kalian itu sedang ngetik kata dalam bahasa Inggris ya, ketika misal kalian sedang ngetik kata dalam bahasa Inggris misal, di situ kan terkadang di Word itu dia biasanya akan ada garis bawah atau garis bawah yang warna yang entah itu merah, biru atau hijau, saya lupa. Nah itu biasanya ada kesalahan penulisan. Misal kayak kita ngetik gitu ya, di sini ada garis, nah entah merah, biru, atau hijau. Nah, itu biasanya ada kesalahan penulisan. Nah, biasanya itu juga bisa mungkin tergantung dari settingan Office atau Word, apakah dia British atau American. Kalau dia settingannya American, kalian menulis kata British seperti ini, dia biasanya akan bergaris warna. Biasanya. Atau misal kalau dia settingannya British, dia akan ya sama, dia akan melakukan hal yang sama. Apalagi kalau itu dicek pakai aplikasi, dia aplikasi gitu ya, misalnya cek grammar online itu biasanya dia akan kelihatan. Kalau tulisanmu British, kalian disuruh merubah ke American style atau sebaliknya. Nah, selain kata yang berending ini, gitu ya, di sini itu ada ini juga. Kalau British dia cenderung akhirannya SE, tapi kalau American dia akhirannya ZE. Misal katakanlah gini, cara membacanya sama, hampir sama, tulisannya mungkin sedikit berbeda, cuman ending ya. Nah, misal untuk menganalisa, analyze, nah sama bacanya juga analyze, criticize, memorize, organize, apologize, minimize, recognize, specialist, misalnya, emphasize, socialize. Jadi bacanya sama, cuma tulisannya yang berbeda, gitu ya. Nah, terkadang kalau kita misal nulisnya kayak gini, itu terkadang nanti dia bisa bergaris merah, tapi kita otomatis disuruh merubah ke American biasanya. Biasanya untuk bahasa tulis itu American biasanya. Biasanya ya. Nah, terus selain itu di sini ternyata juga ada ini. Jadi kalau American itu biasanya ending katanya itu CK. Kalau British tuh ending katanya biasanya HUE, ya, misal kata chat gitu ya. Bacanya sama ya. Terus kalau American itu biasanya dia endingnya OG, tapi kalau British dia OGUE biasanya ya. Jadi dialog, bacanya sama ya, bukan terus dialog gue atau dialog gue, bukan ya. Analog misal, analog, jadi bacanya sama. Terus kalau di American ya, khususnya untuk yang regular verb, untuk simple past tense itu biasanya endingnya adalah ed. Tapi kalau British itu biasanya cenderung endingnya adalah te. Nah, terus kita akan ke sebelah sini. Kalau misal katakanlah kalau American itu biasanya dia disisipi dengan huruf e. Tetapi kalau yang British itu biasanya dia disisipi dengan OE atau AE. Nah, seperti itu sih. Ya, mungkin kita familiarnya dengan kata ensiklopedia itu ya, anemia misal dan seterusnya. Nah, terus kalau di American itu biasanya dia itu disisipi oleh double L biasanya.
Kalau di British itu biasanya dia L-nya cuman 1. Terus kalau biasanya dia American itu dia endingnya SE, British-nya itu bisa diakhiri dengan CE gitu ya. Jadi biasanya ini ya cukup membedakan gitu ya, cukup membedakan. Nah, terus selebihnya ini adalah yang kayak perkecualian gitu ya. Jadi ada memang beberapa kata yang memang dia kayak ngacak gitu ya, jadi kayak tidak beraturan gitu ya, kalau bahasanya itu kayak tidak beraturan. Nah, gitu sih. Nah, misal kata specialty jadi specialty, judgment, terus kata, nah seperti ini sih ya. Nah, ketika kita menyebutkan kata ibu, mungkin kita familiarnya dengan kata mom gitu ya, daripada mom gitu ya, tapi sebenarnya sama. Nah, itu adalah ini ada beberapa perkecualian. Nah, jadi inilah beberapa sampel ya. Ini adalah beberapa sampel kata gitu ya. Sampel penulisan ya. Saya bilang penulisan bukan kata. Jadi antara British dan American itu memang cukup berbeda ya. Kita bisa biasanya kalau secara speaking dalam artian biasanya kalau diucapkan secara lisan itu memang tidak begitu begitu jelas gitu ya. Tapi kalau ini untuk bahasa tertulis gitu ya, bahasa tertulis itu memang eh, cukup berbeda gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan spelling atau ejaan. Nah, tapi barangkali nanti ada opsi-opsi di listening gitu ya, yang dia mungkin bisa British atau bisa American. Jadi kita nggak usah bingung bahwa ini artinya apa. Oh ternyata, oh ini adalah kosakata American, oh ini kosakata British gitu ya. Jadi bukan masalah pengetikan atau apa, cuman memang perbedaan spelling aja. Terus kita ke aksen, seperti yang saya bilang tadi, salah satu hal yang cukup membedakan di British dan American itu adalah di aksen, ya aksen. Nah mungkin kita akan coba sampel gitu ya. Saya akan play beberapa audio saja. Nah jadi barangkali kita bisa memanfaatkan ini ya, Google Translate. Jadi kalau Google Translate itu dia tidak hanya fokus untuk menerjemahkan, tetapi kalau lewat Google Translate kita bisa tahu how to pronounce words. Bagaimana kita bisa apa ya, mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris itu ya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti saya kirim linknya ya untuk Google Translate yang American sama British. Kalau AS itu dia adalah American, kalau UK ya kita fokus ke sini. Kalau misal dia adalah AS itu berarti dia American. Kalau yang UK itu dia adalah British. Nah, jadi misal saya ingin menyebutkan kata ini tadi. Nah, kita akan coba untuk oke, saya share sound-nya. Nah, misal di sini ada kata mobil. Nah, untuk secara American, kita yang kiri American ya, yang sebelah sini adalah British ya, kita American dulu. car, Nah, car, car, oke, R masih oke ya, masih oke terjelas. Masih oke lah ya, masih bisa. Oh, ini ada R-nya. Tapi kalau di British, kita coba ya. Nah, kita akan coba. car, car, Oke, jadi huruf R itu samar sekali gitu ya. Jadi cukup berbeda gitu ya. Nah ini kalau R-nya itu di belakang gitu ya. Coba misal katakanlah misal gitu ya. Carpenter, tukang kayu misalnya. carpenter, carpenter, Oke, kita coba untuk British-nya ya. carpenter, Sedikit agak benar ya. Jadi kalau British itu cenderung agak berat. Jadi kalau kalian belajar bahasa Inggris, kalau kita mau belajar bahasa Inggris mau British atau American, terserah sih. Cuman kalau British itu ya cukup susah gitu ya, cukup susah ya. Karena dia lebih berat gitu loh ya.
kayak penggunaan huruf R itu kayak ngomong R itu berat gitu ya. Nah, tapi ya nggak masalah gitu ya, mau pakai yang mana ini. Terus misal kita kata apa lagi ya? Oke, kalau American, cat, cat, oke. Misal kita ke sini ya, ke British. cat, Nah, kelihatan untuk huruf T, selain tadi huruf R ya, kalau di American tuh R-nya masih oke lah ya, masih, oh ini ada R-nya gitu ya. Tapi kalau di British tuh R-nya tuh semu ya, jadi dia kayak samar ya. Nah, terus kayak penggunaan huruf T biasanya kalau di akhir itu ya udah American itu masih jelas ya. cat, Oke, coba di British dia cat, cat, T-nya itu ada semu S gitu ya. Ya kalau kita dengar gitu ya. Nah, misal kita coba yang lain ya. Oke, membawa misal. American ya, ini American ya. Yang sini American, yang tulisannya AS American, yang UK ini British ya. Nah, carry, oke. carry, Oke, terus kita ke British ya. Kita coba. carry, Nah, jadi huruf R-nya masih lebih samar ya. Terus misal kita mau, nah, oke, misal kita ke kata ini deh ya. Nah, that, oke, kita coba ke British. that, Nah, udah cukup berbeda gitu ya. these, Nah, oke, terus kita ke British coba, these, hampir mirip ya, masih oke ya, karena dia cukup terlihatnya ketika huruf T, konsonan T itu di belakang biasanya. Terus misal kita akan ke apa ya? Oke, di sini ya. Ini ke American ya, yang AS ya. red, Oke. red, red, Oke, kita coba ke British. Nah, red, huruf D-nya pun juga agak gimana ya? Selain RT dan huruf D ya, huruf D-nya itu lebih, red, D-nya itu agak ada apa ya? Nah, gitu ya. Jadi cukup berbeda ya. Misal kata, listened, listened, oke, kita coba. Ini yang British. listened, listened, Hampir-hampir mirip lah. Cuman ya itu yang cukup berbeda adalah kayak konsonan R, konsonan T sama konsonan D ya, yang ada di belakang. Nah, terus kita akan coba untuk contoh yang lain gitu ya. Kita akan coba untuk contoh yang lain. Nah, di sini misal katakanlah kita akan coba untuk membunyikan bagaimana kalau misal direction ya, direction di TOEFL gitu ya. Jadi biar kita mungkin sedikit tahu bedanya, oh ini American atau ini adalah British gitu ya. Nah, oke, misal di sini kita pakai alat bantu saja ya. Nah, jadi misal katakanlah di sini ada settingan US, berarti ini American, terus nanti di bawahnya kita scroll dia ada settingan UK, berarti dia adalah British gitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk pelajari gitu ya. Nah, misal saya pengen ini ya, kita tinggal klik aja pengen suara siapa. Ini adalah sampel. Nah, terus kita akan coba. Di sini kan ada direction untuk listening ya. Nah, kita akan coba untuk putar. Bagaimana kalau untuk yang American-nya, American accent. Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear.
Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, itu adalah American. Terus kalau misal kita ke UK ya, ke British ya misal. Nah, Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. jadi cukup berbeda kayak sejumlah kayak kata take kayak itu agak berbeda sih kata. Nah, ini agak berbeda tadi ya, ini agak berbeda. Coba yang kita ulangi ya. Yang tadi American ya. Kita lihat ya. Kayak kata di sini tadi itu agak unik sih kalau di British ya. Tapi coba ya kita ulangi ya untuk yang American. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, jadi kalau misal kita mendengarkan itu agak cukup berbeda ya di beberapa kosakata ya. Saya bilang nggak semua all vocab, tapi di beberapa kosakata itu, nah ya kayak tadi ya American tuh masih oke ya untuk penyebutannya. Cuman ketika tadi kita ke British itu udah agak apa ya, cara pengucapan itu udah beda ya. Jadi kalau misalnya kita jeli, kadang kita tahu kok itu American atau British gitu ya. Jadi tergantung kejelian kita sih semua. Nah, terus kita coba ke part A gitu ya misal. Saya pengen coba di sini ya, American ya. Part A. Directions. In Part A you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, itu adalah American. Terus coba kita ke ini ya, ke British gitu ya. Kita pakai suara man ini ya. Part A. Directions. In Part A you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, agak berat ya. Kalau British menurut saya tuh dia agak berat. Ada di beberapa penekanan di kosakata itu yang membedakan, oh itu British ya, kosakata T, kosakata D, ada di beberapa pengucapan huruf R ya. Itu biasanya agak lebih berat gitu ya antara British sama American gitu ya. Nah, terus misal kita ke ini ya, misal kita ke sini ya, part C misalnya ya. Kita ke part B dulu, oke. Saya akan pakai suara yang tadi aja ya. Oke, kita ke American misalnya. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, kalau kita juga memperhatikan selain dari aksen, ada beberapa kosakata, kata itu yang cukup
dia ditekankan ya. Jadi ada word stress. Jadi seperti hanya saya bilang, jadi ketika kita nanti di listening, paling nggak kita harus tahu, oh ini sudah ketika misal kayak membaca sesuatu ketika titik, koma itu kan ada jeda ya. Ya, seperti kalau misal kalian ini jeli mendengarkan itu biasanya ketika titik dia berhenti. Tapi ketika dia koma dia agak ada jeda gitu ya. Habis itu kayak lanjut gitu ya. Jadi kadang kelihatan lah. Kalau misal diomongkan itu misal oh memang ada titik atau misal koma. Kalau koma kan masih bisa berlanjut gitu ya. Kalau secara kalau kita ngomong gitu ya. Nah, terus kita akan coba untuk ada beberapa juga yang ditekankan. Kayak misal kayak kata-kata. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ya, kata itu dia kadang ya ketika kita berbicara misal dalam satu kalimat kita tanya, kita jawab, atau kita benarkan teks seperti ini, ada memang beberapa kata yang dia kayak jadi intonasinya tuh mungkin agak tinggi dan turun ya. Jadi ada tekanan kata. Jadi kata itu dia bisa ditekankan dalam artian itu apakah dia mau dapat penekanan di awal atau misal di akhir ya. Misal kalau kita dengar, kita coba dengar sekali lagi ya. Nah, kayak misal kata chosen, you have chosen, bukan you have chosen. Jadi untuk membacanya juga nggak lempeng gitu ya. Jadi nggak cuma asal baca gitu ya. Misal ya the letter of the answer you have chosen, nggak seperti itu. Tapi dia ada penekanan kata yang dia ditekankan, misal di awal kata atau di akhir kata ini. Coba kita akan putar lagi. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, ya, kayak tadi dikata apa ya? Find yang mana ya? Your test book and choose ya. Jadi dia agak naik sedikit. Choose the best answer, dia turun ya, secara intonasinya dia turun. Terus yang agak mulai naik lagi and fill in the space that corresponds. Corresponds itu agak naik ya, sampai you have chosen. You have chosen berarti yang yang dia meninggi terus dia merendah gitu ya. Jadi itulah. Jadi kalau ketika membaca di listening itu memang dia memainkan juga intonasi. Jadi nggak cuma asal baca, tetapi setidaknya dia juga main intonasi mana kata-kata tertentu yang dia ditekankan. Nah, terus kalau ini misal katakanlah di UK, nah setelah ini satu lagi terus kita close. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, jadi secara umum memang dia pasti juga sama, entah British atau American, dia punya word stress. Jadi kata tertentu yang dia ditekankan ini ya. Nah, kita akan coba yang terakhir ya. Nah, untuk yang part C ya. Oke, kita akan coba untuk suaranya yang tadi aja ya. Nah, Part C. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. nah, oke, kita coba sekali lagi di UK ya, di British. Nah, jadi seperti inilah. Jadi kalau tadi di part A itu percakapan pendek, part B itu percakapan yang udah agak panjang ya. Kalau di part C itu lebih ke several talks. Jadi kayak monolog gitu ya. Jadi satu speaker dengan dia tell about something atau describe about something. Kita akan coba yang terakhir ya. Oke, ini adalah British. Part C. Directions. In this part of the test,
you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, jadi cukup berbeda. Ada di beberapa kata kayak kata tall, ya. Cuma kalau di American dia masih gampang ya, tapi kalau di British dia udah agak berbeda kan. Jadi, nah seperti itulah. Ya, jadi itulah kalau untuk yang British dan American gitu ya. Jadi memang masing-masing pasti punya ciri khas ya. Mungkin yang British emang secara lebih kayak berat gitu ya. Ada mau beberapa kosakata yang mungkin nanti akan berbeda ya antara British dan American. Secara spelling kalau nanti ada jawaban atau misalnya di soal-soal yang lain atau di jawaban atau di teks atau di opsi atau apa. Nah, nanti itu biasanya juga mungkin bisa American atau British ya secara kosakata, secara vocab gitu ya. Nah, terus secara penulisan pun juga mungkin ada yang tadi ya penulisannya pakai OU atau O atau endingnya SE atau ZE. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk aksen ya seperti ini. Yang cukup membedakan ya adalah di beberapa huruf misalnya huruf R, huruf T, huruf D atau di sejumlah huruf. Dan intinya bahwa kalau di listening itu dia punya yang namanya apa ya? Word stress. Jadi ada beberapa tekanan kata. Jadi kata itu dibacanya itu ada yang dia agak meninggi sedikit terus dia turun. Nah, seperti itu ya. Jadi dia punya intonasi lah, intonasi dalam pengucapan. Jadi nggak hanya sekedar baca tapi juga menekankan sejumlah kata-kata tertentu yang menjadi kata kunci di direction yang tadi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi next mungkin untuk di listening kita akan mungkin masih menggunakan model seperti ini aja ya, jadi biar kita nggak mengganggu untuk kelas-kelas yang lain gitu ya. Nah, thank you very much for your joining this class today. See you next meeting ya. Untuk info kuliah berikutnya kita akan discuss di grup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Miss.